Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai tutorial kasus 3 pertemuan 2. Baik, kita langsung ke learning issue yang pertama. Apa definisi luka bakar? Izin menjawab moderator. Ya, baik Aldi. Perkenalkan, nama saya Aldioza, NPM 20310013. Untuk dono yang pertama, apa definisi luka bakar? Definisi luka bakar. Luka adalah suatu keadaan ketidaksinambungan jaringan tubuh akibat kekerasan atau trauma yang dapat dibedakan menjadi trauma mekanik, trauma fisik, serta trauma kimiawi. 7. Luka bakar adalah cedera atau diskontinuitas terhadap jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber panas ataupun suhu dingin yang tinggi. Panas kering, panas lembab, kimiawi, barang-barang elektrik, friksi atau energi elektromagnetik, dan radian. Ya, apakah ada yang mempunyai pendapat lain? Izin moderator. Ya, Arum. Izin berpendapat, nama saya Arum Dewi Pratiwi Cehani dengan nomor NPM 20310024. Definisi luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan kulit tubuh yang disebabkan oleh trauma panas, penyebabnya api, air panas, listrik, bahan kimia, dan radiasi. Kerusakan ini dapat menyertakan jaringan bawah kulit. Sumber repository.unut.ac.id. Apakah ada yang mempunyai pendapat lain? Izin moderator. Ya. Nama saya Arfa Miftahul Jana, NPM 20310022. Definisi luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahkan kimia, dan petir yang mengenai kulit, makosa, dan jaringan-jaringan yang lebih dalam. Sumber dari spesialis 1 bpre.fk.unair.ac.id. Baik, ada yang punya pendapat lain? Nggak ada ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Etiologi. Izin Kak, untuk nomor 2. Ya. Nama saya Alfia Iftikhar, NPM 203100014. Jadi ciri-ciri luka bakar itu yang pada derajat 1 ada kulit kemerahan, tidak ada bula, sedikit ödem dan nyeri. Lalu pada luka bakar derajat 2 itu akan ada bula dan sedikit ödem dan nyeri berat. Dan yang ketiga, itu kerusakan terjadi pada semua lapisan kulit dan ada nekrosis. Lalu pada luka bakar derajat 4 itu terjadi kerusakan seluruh jaringan kulit dan jaringan subkutan. Terima kasih, Kak. Ada yang mempunyai pendapat lain? Ciri-ciri luka. Gak ada ya. Lanjut ke yang ketiga, sebutkan yang termasuk ke dalam komplikasi luka bakar. Ada yang mempunyai pendapat untuk learning isu yang ketiga? Andi Agung. Izin berpendapat, moderator. Oh iya. Sebelumnya nama saya Amalina Nur Puspita Nindya, NPM 20310015. Untuk komplikasi luka bakar dapat berasal dari luka itu sendiri atau dari ketidakmampuan tubuh saat proses penyembuhan luka, yaitu ada yang pertama, infeksi luka bakar.
Komplikasi yang paling sering terjadi, sistem integumen memiliki peranan sebagai pelindung utama dalam melawan infeksi. Kulit yang rusak atau nekrosis menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap patogen di udara seperti bakteri dan jamur. Lalu yang kedua, terganggunya suplai darah atau sirkulasi. Penderita dengan kerusakan pembuluh darah yang berat dapat menyebabkan kondisi hipovolemik atau rendahnya volume darah. Dan yang terakhir, yaitu komplikasi jangka panjang. Komplikasi jangka panjang terdiri dari komplikasi fisik dan psikologis. Sumber dari iprints.umm.ac.id. Oh. Apakah ada yang punya pendapat lain? Nggak ada ya? Oh, ada. Iya. Perkenalkan, nama saya Reza Pamardini, NPM 20310021. Jadi komplikasi luka bakar adalah yang pertama, kehilangan cairan berkelanjutan sehingga terjadi shock yang tertunda atau gagal ginjal. Yang kedua, kegagalan respirasi yang terjadi sebagai akibat dari komplikasi kerusakan epitelium pernapasan dan sindrom ARDS. Yang ketiga, sepsis yang terjadi terutama karena pneumonia. Yang keempat, serta kematian karena emboli paru sebagai akibat imbilisasi yang lama. Terima kasih, Kak. Mohon maaf, Kak, suaranya tidak terdengar, Kak. Kita lanjut ke learning issue yang keempat ya. Apakah ada yang punya pendapat learning issue yang keempat? Ya. Izin Kak, saya berpendapat. Sebelumnya, memperkenalkan diri, nama saya Amira Alfa Adilah, NPM 20310017. Klasifikasi luka bakar. 1. Luka bakar derajat 1, yaitu setiap luka bakar yang di dalam proses penyembuhan tidak meninggalkan jaringan parut, tampak sebagai suatu daerah yang berwarna kemerahan, terdapat gelombang-gelombang ditutupi oleh daerah putih, epidermis yang tidak mengandung pembuluh darah dan dibatasi oleh kulit yang berwarna merah serta hiperemis. 2. Luka bakar derajat 2 terjadi pada epidermis dan sebagian dermis, berupa reaksi inflamasi akut disertai proses eksudasi. Melepuh dasar luka berwarna merah atau pucat terletak lebih tinggi di atas permukaan kulit normal. Nyeri karena ujung-ujung saraf teriritasi. Terima kasih, Kak. Ada yang mempunyai pendapat lain? Atau enggak? Enggak ada ya? Kita lanjut ya. Mungkin, Kak. Ke learning issue berikut ya. Learning issue kelima, apa ada yang mempunyai pendapat? Izin berpendapat, Kak. Iya. Nama saya Arum Dewi Pratiwi Cahani dengan NPM 20310024. Faktor yang mempercepat kesembuhan luka bakar yaitu kedalaman luka bakar, luas luka bakar, lokasi luka bakar, dan mekanisme injuri dan usia. Sumber repository.unimus.ac.id. Oh, iya. Apakah teman-teman ada yang punya pendapat lain? Izin moderator. Ya. Saya Angga Saputra, NPM 20310019, izin berpendapat. Proses penyembuhan luka bakar dapat dipengaruhi dari zat-zat yang terdapat dalam obat yang diberikan. Jika obat tersebut mempunyai kemampuan untuk meningkatkan penyembuhan dengan cara merangsang, untuk meningkatkan penyembuhan, upaya terapi luka bakar adalah dengan pemberian bahan yang efektif untuk mencegah inflamasi sekunder. Terima kasih.
Ya, apa ada yang punya pendapat lain? Atau sama? Sama semua ya? Sama moderator. Ya, lanjut ke learning issue yang ke-6. Tingkatan-tingkatan luka bakar. Saya Der. Oh iya, Bang. Baik, untuk tingkatan-tingkatan luka bakar menurut derajatnya. Yang pertama ada derajat 1, yaitu sangat ringan. Terus angka sembuhnya juga tanpa perawatan khusus. Untuk klinisnya kulit kemerahan dan nyerinya hebat. Untuk terapinya analgetik. Itu derajat 1. Untuk derajat 2 dibagi menjadi 2, ada derajat 2A yaitu dangkal dan derajat 2B yaitu dalam. Klinisnya kerusakan mencapai dermis, terus terdapat lepuh atau bulia. Terus pada derajat 2A penyembuhannya kurang lebih 2 minggu tanpa jaringan perut bila tidak ada infeksi. Pada derajat 2 yang B penyembuhan agak lama. Terus derajat ketiga ada mengenai seluruh tebal kulit, otot, dan tulang. Terus yang B-nya kulit tanpa hitam dan kering. Itu Der. Oh iya. Derajat. Apakah ada yang mempunyai pendapat lain? Nggak ada ya? Sama ya? Mungkin, Kak. Sama moderator. Ya, kita lanjut ke learning issue yang berikutnya, yang ke-7. Bagaimana fase luka bakar terjadi? Izin berpendapat, moderator. Ya, Untuk learning issue yang ke-7, fase luka bakar yang pertama itu adalah fase akut atau fase shock, di mana kejadian, problem, pernafasan dan cairan, serta luka. Yang kedua adalah fase subakut, yaitu dalam perawatan, problem luka, infeksi, dan sepsis. Yang ketiga adalah fase lanjut setelah berobat jalan, problem parut, dan kontraktur. Sumber dari bmfk.unair.ac.id. Terima kasih. ya. Apakah ada yang mempunyai pendapat lain? Mungkin cukup moderator. Cukup ya, sama ya. Ya, lanjut ke yang ke-8. Izin berpendapat, Kak. Iya, Nama saya Reza Fahmadini, NPM 20310021. Untuk faktor yang memperlambat penyembuhan luka bakar. Yang pertama, infeksi. Infeksi pada luka dapat menghambat penyembuhan. Yang kedua, obat. Penggunaan antibiotik yang lama menyebabkan seorang rentan terhadap infeksi sehingga menghambat penyembuhan luka. Yang ketiga, benda asing. Benda asing seperti pasir atau organisme menyebabkan luka bernanah sehingga sulit untuk disembuhkan. Yang keempat, diabetes mellitus. Yang kelima, keadaan luka. Beberapa keadaan menyebabkan luka gagal untuk menyatu. Yang keenam, usia. Karena usia lanjut akan sulit dalam proses penyembuhan. Yang ketujuh, iskemia, yaitu keadaan di mana terdapat penurunan suplai darah pada bagian tubuh akibat obstruksi aliran darah. Yang kedelapan, sirkulasi atau hipovolemia dan oksigenasi, yaitu kurangnya volume darah mengakibatkan vasoconstriction dan menurunnya pengiriman oksigen dan nutrisi dalam penyembuhan luka. Sumber eprints.umm.ac.id. Terima kasih, Kak. ya. Apakah ada pendapat lain? Kayaknya sama ya. Cukup moderator. Cukup ya. Cukup, moderator. Selanjutnya yang ke-9, tata laksana luka bakar. Izin moderator. Ya, Nama saya Arfa Miftahul Janah, NPM 20310022. Tata laksana luka bakar yaitu segera dinginkan dengan kompres air selama kondisi lebih dari 10 menit. Kemudian bersihkan dengan kain yang bersih, lalu bisa diolesi salep silver sultadiazin dan jangan diolesi oleh odol dan dibawa ke rumah sakit. Sumber dari repositori unimus.ac.id. Terima kasih.
Ya. Apakah ada yang mempunyai pendapat lain atau mau menambahkan? Nggak ada ya. Kita lanjut ya ke learning issue ke-10. Apa definisi nyeri? Apakah punya pendapat definisi nyeri? Saya moderator. Oh iya, Andi. Izin memperkenalkan diri, saya Andi Agung Prabowo, NPM 2031. Untuk definisi nyerinya, nyeri adalah merupakan sensasi tidak enak dan merupakan tanda penting terhadap adanya gangguan fisiologis. Cukup moderator. Ya. Apakah ada yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat lain? Izin berpendapat moderator. Ya. Saya Nisa Nursyah Fitri, NPM 20310020. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik yang multidimensional dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Sumber e-jurnal umm.ac.id. Terima kasih. Ya. Apa ada yang punya pendapat lain? Izin moderator. Oh iya. Nama saya Arifah Miftahul-Jana, NPM 20310022. Menurut International Association for Study of Voice, nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Sumber dari eprints.undip.ac.id. Cukup ya. Kalau learning issue yang berikutnya, sel apa saja yang bisa dan tidak bisa beregenerasi? Apakah ada yang mempunyai pendapat? Izin berpendapat moderator. Oh iya. Izin memperkenalkan diri, saya Arifin Imam Bakai, NPM 20310023. Sebutkan sel-sel apa saja yang bisa dan tidak bisa bergenerasi. Jawabannya itu terjadinya atrofi disebabkan karena serabut-serabut otot tidak berkontraksi dalam waktu yang cukup lama, sehingga perlahan-lahan akan mengecil atrofi di mana akan terjadi perubahan antara serabut otot dan jaringan fibrosa. Sumber core.ac.uk. Apakah ada yang mau menambahkan atau sama? Izin berpendapat moderator. Oh iya. Sebelumnya nama saya Amalina, NPM 20310015, yaitu sel neuro. Sel saraf pusat tidak bisa bergenerasi dan sel saraf perifer dapat bergenerasi namun memiliki keterbatasan dalam kerusakan. Sumber dari staff.ui.ac.id. Terima kasih. Ada yang punya pendapat atau ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Cukup moderator. Cukup. Kita lanjut ke yang terakhir. Jelaskan mekanisme regenerasi luka bakar. Izin moderator. Ya. Saya Angga Saputra, NPM 20310019. Mekanisme regenerasi luka bakar yang pertama itu fase hemostasis, adalah kemampuan untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua itu fase inflamasi atau peradangan, suatu respon perlindungan oleh jaringan untuk mereduksi atau mikroorganisme. Yang ketiga ada fase proliferasi. Terdapat dua proses penting yang berjalan secara bersamaan, yaitu proses angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah kapiler baru dan penutupan luka bakar yang meliputi revitalisasi, pembentukan jaringan granulisasi, dan deposisi kolagen pada darah luka. Yang terakhir ada fase remodeling, yaitu fase pematangan luka yang terdiri atas penyerapan sel-sel, pembentukan kolagen lanjut, penutupan, dan penyerapan kembali pembuluh darah baru. Sumber e-jurnal sandikarsa.ac.id. Ya. Apa ada yang mau punya pendapat lain? Nggak ada ya. Cukup. Kita lanjut ke
mekanisme dari kasus ini. Izin berpendapat moderator. Iya. Jadi mekanisme kasus ini apakah terlihat jelas? Nah, dibacakan ya. Jadi mekanisme kasus ini bagian di atas ini ada aja perempuan 5 tahun terkena luka bakar. Kemudian faktor pencetusnya itu adalah tidak sengaja menyentuh setrikaan yang masih nyala. Dan akibatnya kulitnya tuh kemerahan dan kulitnya terasa nyeri. Ternyata jenis lukanya itu adalah vulnus combustion. Terima kasih. Iya. Ada yang lain atau sama semua? Cukup moderator. Cukup ya? Moderator. Mungkin diserempakin aja moderator. Iya. Jadi udah beres ya tutor ketiga pertemuan 2 ini. Izin moderator, ada kesimpulannya moderator. Oh iya, kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya moderator. Iya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amira Alfa-Adilah, NPM 20.310.017. Untuk kesimpulan kasus ketiga ini, Aza, perempuan berumur 5 tahun, dibawa ke klinik dokter dengan keluhan luka bakar di betis kanan yang kulitnya kemerahan dan terasa nyeri karena vulnus combustion derajat 1. Terima kasih, moderator. Iya. Sama semua ya kesimpulannya ya. Sama moderator. Sama ya. Cukup ya berarti ya pertemuan ketiga kasus ketiga pertemuan kedua ini. Cukup moderator. Ya, Cukup baik. moderator. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.